Berikut ini merupakan kurap di kepala atau yang disebut sebagai tinea capitis. Nah, gejalanya itu berupa pitak dengan area bersisik di kulit kepala. Kulit yang mengalami pitak menjadi keras dan terasa sangat gatal. Jika mengalami luka terbuka pada area pitak, luka tersebut dapat mengeluarkan nanah. Ini adalah contoh dari kurap di kepala. Sebelum kamu menyaksikan video ini, alangkah baiknya kamu klik tombol subscribe, like, dan klik lonceng di sebelah kanan. Ingat, subscribe itu gratis. Saya hitung ya, 1, 2, 3, subscribe. Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang kurap atau infeksi jamur, teman-teman. Nah, apa sih kurap tersebut? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa kurap ini adalah infeksi jamur pada kulit yang disebabkan oleh jamur itu sendiri. Nah, jamur ini biasanya kurap ini biasanya tertular pada manusia itu dengan cara kontak langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu misalnya penderita yang saling bersentuhan, ya, kedua hewan-hewan yang terkontaminasi atau menyentuh hewan-hewan yang terkontaminasi. Dan yang secara tidak langsung adalah menyentuh benda yang terkontaminasi jamur, misalnya tanah, meja, ataupun benda lainnya yang terinfeksi jamur atau terkontaminasi jamur. Nah, ciri-ciri dari infeksi jamur ini sendiri atau kurap ini yaitu timbulnya pada kulit suatu yang bersisik, ruang merah bersisik, melingkar dan membentuk seperti cincin. Nama medisnya itu adalah ringworm, teman-teman. Secara predileksi bahwa kurap ini paling banyak ya ditemukan bisa di kepala, wajah, selangkangan, kulit, punggung atau tubuh yang maksudnya selangkangan, dan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Pengobatannya sendiri itu bisa menggunakan obat anti jamur, dan obat anti jamur ini dapat dibeli tanpa menggunakan resep obat, teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di apotek. Namanya itu miconazole atau cotrimoxazole, krim dari anti jamur. Nah, pengobatan ini sendiri itu 2 minggu, teman-teman. Kalau misalnya pengobatannya ternyata dalam 2 minggu tidak membaik atau tidak hilang, bahkan lebih parah, alangkah baiknya teman-teman ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk dilihat atau periksa kerokan kulitnya, apakah itu infeksi jamur atau tidak. Kayak gitu, teman-teman. Nah, lalu bagaimana pencegahannya? Nah, hindari sharing pakaian kepada sesama orang atau sesama teman. Misalnya handuk, celana dalam, pakaian itu diusahakan untuk dihindari dulu. Nah, terus gunakanlah sandal jika ingin berpergian, teman-teman. Dan yang terpenting adalah mandi dengan bersih, jaga higienitas. Habis pergi dari mana itu tetap mandi dan bersihkan area selangkangan. Gitu, teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman. Dan satu lagi, saya akan bahas tentang gejala dan area mana aja yang terkena. Ini dia. Berikut ini merupakan kurap di kepala atau yang disebut sebagai tinea capitis. Nah, gejalanya itu berupa pitak dengan area bersisik di kulit kepala. Kulit yang mengalami pitak menjadi keras dan terasa sangat gatal. Jika mengalami luka terbuka pada area pitak, luka tersebut dapat mengeluarkan nanah. Ini adalah contoh dari kurap di kepala. Nah, berikut juga ada gambar lain yang menyerang anak-anak. Nah, selanjutnya adalah kurap di daerah wajah atau yang disebut sebagai tinea faciae. Kurap di wajah ini ditandai dengan ruam melingkar. Ruam tersebut berwarna merah dan bersisik dengan bagian tepi berwarna lebih merah. Selanjutnya adalah kurap di area janggut atau tinea barbae. Tinea barbae ditandai dengan pembengkakan di area yang ditumbuhi janggut. Kulit juga menjadi keras dan muncul bintil berisi nanah. Kondisi ini bisa menyebabkan bulu janggut rontok, seperti pada gambar yang terlihat. Selanjutnya adalah kurap pada kulit tubuh, atau nama lainnya adalah tinea corporis. Gejalanya itu berupa ruam berwarna merah dengan tepi yang sangat tebal, seperti cincin. Ruam ini terasa sangat gatal dan ukurannya akan bertambah secara perlahan, seperti yang kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah kurap di tangan. Kurap di tangan ini menjadi kering dan pecah, terutama di antara jari-jari. Ruam merah melingkar dan juga dapat terlihat di punggung tangan. Nah, jika tangan yang terinfeksi menyentuh bagian tubuh lainnya, maka infeksi ini akan menyebar.
Berikut adalah gambar dari kurap di selangkangan. Nah, gejalanya itu berupa ruam melingkar berwarna merah seperti cincin, lipatan paha atau selangkangan juga bengkak dan gatal. Nah, selain kurap di selangkangan dapat mengelupas dan terasa perih jika terkena keringat. Berikut adalah kurap di kaki atau kutu air. Nah, gejalanya ini berupa kulit kaki menjadi kering dan bersisik. Kulit kaki juga dapat mengelupas, terasa gatal seperti terbakar atau tersengat, terutama di jari kaki atau telapak kaki. Kulit di antara jari kaki menjadi putih, terasa lunak, dan muncul luka lepuh di antara jari-jari kaki. Berikut adalah kurap di kuku. Nah, gejala awalnya ini adalah penebalan pada jaringan di bawah kuku. Nah, warna kuku tangan menjadi putih dan buram, sedangkan pada kuku jari terlihat kuning. Selain itu, kuku tampak lebih tebal dan rapuh, sehingga mudah terkelupas.